Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maunatul Azizah, NIM T 2019-1132. Di sini saya akan menjelaskan tentang sholat. Sholat merupakan pokok ibadah yang sangat penting dibandingkan dengan ibadah-ibadah lainnya. Ibadah adalah sesuatu yang terdiri dari pekerjaan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diakhiri dengan memberi salam. Salat adalah amalan hamba Allah yang pertama kali dihisab dan merupakan kunci untuk diterima atau ditolaknya amalan-amalan lainnya. Bisa dikatakan salat adalah pokoknya agama, pokoknya ibadah. Ibadah yang paling utama ialah salat, karena salatlah yang akan pertama, amalan ibadah pertama yang akan dihisab oleh Allah. Sebelum menunaikan sholat, terlebih dahulu seseorang harus mengetahui syarat-syarat sahnya sholat. Yang pertama, bersuci dari hadas besar dan hadas kecil yang sudah kita jelaskan di video sebelumnya. Yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat untuk ibadah dari najis. Yang ketiga, menutup aurat. Laki-laki pusat auratnya ada di pusar hingga lutut. Perempuan seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan wajah saja. Kemudian sahnya salat ialah mengetahui masuknya waktu salat. Mengetahui masuknya waktu salat cukup dengan kuat dengan dugaan dalam hati bahwa waktu salat sudah masuk. Oleh sebab itu, bagi orang yang yakin atau kuat sangkaan atau dugaannya, dapat diperbolehkan melalui pemberitahuan orang yang dipercaya seperti adzan dari muadzin atau ijtihad seseorang yang mendatangkan keyakinan dalam diri hatinya seperti matahari yang telah tergelincir dari arah barat dari langit. Penentu maksudnya awal sholat di zaman yang modern sekarang sudah semakin mudah, yang ditandai dengan tersedianya jadwal waktu sholat sepanjang masa dan tersedianya jam tangan ataupun jam dinding ataupun aplikasi lainnya. Kemudian menghadap kiblat. Apabila seseorang yang akan melaksanakan sholat wajib menghadap kiblat, yaitu mengarahkan wajah dan tubuhnya ke Ka'bah di Masjidil Haram. Kemudian selain ada syarat yang harus kita ketahui, ada pula rukun-rukun sholat. Yang pertama, niat. Niat dalam semua amal ibadah termasuk sholat diungkapkan dalam hati. Niat adalah kunci utamanya. Jadi sebelum melaksanakan sholat kita harus berniat. Dan niat itu diungkapkan dalam hati. Yang kedua, berdiri dengan sikap sempurna. Jika bagi yang tidak mampu, dapat dilakukan dengan posisi duduk. Jika tidak kuat dengan duduk, maka bisa berbaring. Jika tidak kuat lagi berbaring, maka boleh dengan isyarat saja, isyarat mata. Yang ketiga, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah hukumnya wajib dalam sholat pada setiap rakaat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Ruku dengan tumak ninah, berhenti dengan sejenak. I'tidal, bangkit dari ruku dan berdiri lurus dengan tumak ninah, apun tenang sejenak. Ketika habis ruku harus berdiri tegak, tidak boleh membungkuk ataupun habis ruku langsung sujud, tidak boleh. Kemudian i'tidal, bangkit dari ruku dan berdiri lurus yang tadi. Yang selanjutnya sujud serta tumak ninah, duduk di antara dua sujud dengan tumak ninah. Sujud yang kedua kali serta tumak ninah. Sampai di sini hitungan satu rakaat lalu dalam keadaan yang sama pada rakaat pertama. Pada rakaat kedua akhir berikutnya. Kemudian yang selanjutnya duduk sambil membaca tasyahud awal. Yang selanjutnya membaca sholawat kepada Nabi. Yang terakhir memberi salam ke kanan dan ke kiri. Membaca salam ke kanan dan ke kiri hukumnya fardu. Kemudian kita sudah mengetahui sahnya syarat-syaratnya sholat, rukunnya sholat. Kemudian apa saja yang membatalkan sholat? Yang pertama, berbicara dengan sengaja. Yang kedua, makan dan minum dengan sengaja. Yang ketiga, bergerak terlalu banyak dengan sengaja. Yang keempat, sengaja meninggalkan rukunnya sholat. Yang kelima, tertawa. Sholat
itu ada dua. Yang pertama salat sendirian, yang kedua salat secara berjamaah. Salat sendiri syarat dan rukunnya yang sudah kita jelaskan tadi. Terus apa bedanya salat jamaah dengan salat sendirian? Kalau salat jamaah adalah salah satu salat yang dilakukan minimal 2 orang dengan salah satu menjadi imam dan yang satunya menjadi makmum. Syarat-syarat salat berjamaah yaitu yang pertama, makmum selalu mengikuti gerakan imam. Makmum tidak boleh mendahului imam. Yang ketiga, mengetahui gerak-gerak perbuatan imam. Yang keempat, imam dan makmum berada satu tempat. Yang kelima, tempat berdiri makmum tidak boleh berdekatan dengan imam. Imam tidak boleh imam adalah orang yang baik bacaannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.